Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang menyaksikan siaran ini di rumah, kembali kita berjumpa di malam hari ini dalam ibadah keluarga. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing, kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menuntun dan mengantar kami melewati hari-hari kami, bahkan juga menyertai perjalanan hidup kami dari pagi hari hingga malam hari ini. Saatnya kami juga akan bersama keluarga beribadah dan menaikkan pujian dan doa, bahkan kami juga akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Bukalah hati kami dan terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat memahami dan mengerti akan firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam. Yang saya bacakan demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam dan shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini. Pembacaan kita pada malam hari ini menggambarkan sebuah suasana ataupun ajakan yang disampaikan oleh Petrus yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau kita membaca dari awal tulisan Petrus, maka dikatakan di sana Petrus diutus di tengah-tengah jemaat di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Pemberitaan Rasul Petrus yang kita baca tadi memberikan gambaran ajakan bagaimana sikap dan bagaimana perilaku orang Kristen dalam konteks masyarakat pada waktu itu. Saudara-saudara,
Dalam pembacaan kita di surat Petrus yang pertama ini digambarkan, kalau kita lihat dalam bacaan pasal 3 sebelumnya dari pasal 4 tadi, maka ada hal yang mau diajak oleh Rasul Petrus dalam pembacaan kita kepada jemaat Kristen mula-mula di daerah tadi, Asia Kecil, Kapadokia, Bitinia dan sebagainya. Ajakannya adalah bagaimana mempergunakan sebuah kesempatan atau waktu dikala mereka juga diperhadapkan dengan sebuah situasi keadaan yang mendesak pada waktu itu. Mendesak dalam pengertian bahwa mereka berada di tengah-tengah masyarakat, dalam komunitas masyarakat yang notabene orang-orang Kristen pada waktu itu juga kadang-kadang mereka difitnah dan segala macam. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan apa yang diungkapkan oleh Rasul Petrus tadi dalam bacaan kita pada malam hari ini. Petrus mau mengajak bagaimana menjadi seorang Kristen, bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus. Kita tahu bagaimana perjalanan Yesus Kristus, penderitaannya sampai pada di kayu salib. Tidak mudah untuk mengikuti jalan Kristus. Karena memang itu sudah menjadi sebuah keputusan dan komitmen bersama bahwa mau mengikut Kristus berarti siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Karena Yesus menawarkan barang siapa mau mengikuti dia harus pikul salibnya. Dia harus bersedia atau siap untuk menghadapi penderitaan dengan segala macam bentuk yang akan dihadapi. Dan inilah yang terjadi ketika Rasul Petrus menyampaikan suratnya. Jadi ada beberapa para ahli mengatakan tulisan Rasul Petrus ini sebagai sebuah khotbah kecil yang disampaikan kepada jemaat yang pada waktu itu sedang berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Dalam bacaan kita dikatakan tadi, bagaimana kita mau mengikuti teladan Kristus yang sudah menderita secara badani. Ya, Kristus diolok-olok, Kristus juga dihakimi, diadili, kemudian dicaci maki, dicambuk dan sebagainya, bahkan sampai mati di kayu salib, penderitaan yang sangat berat. Lalu kemudian Rasul Petrus mau mengatakan kepada mereka atau kepada jemaat pada waktu itu, bagaimana waktu yang dipergunakan atau waktu kesempatan yang sekarang mereka tidak lagi, dalam bahasa kita sehari-hari, jangan lagi berleha-leha. Menjadi Kristen berarti siap untuk diutus. Menjadi seorang pengikut Kristus berarti siap untuk menghadapi tantangan. Suka atau tidak suka. Tidak ada pilihan yang lain. Menjadi Kristen kemudian santai dan seterusnya, duduk baik-baik, leha-leha, yang penting kita punya beriman, iman kita masuk surga dan seterusnya. Kekristenan yang diperhadapkan dan diajarkan oleh Rasul Petrus dalam bacaan kita adalah sebuah tindakan nyata. Bukan lagi sekedar sebuah teori, bukan lagi sekedar sebuah dogma yang disampaikan kepada jemaat perdana, tetapi disampaikan bagaimana sikap, perilaku ketika mereka berhadapan tadi yang di kalimat ayat 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan. Jadi bahasa cemplung itu bahasa Indonesia berarti dia membiarkan dirinya jatuh. Nah, tetapi dalam teks aslinya sebenarnya membiarkan, mereka heran bahwa kamu tidak turut berjalan bersama-sama dengan perbuatan jahat pada waktu itu. Nah, itu yang mau dikatakan oleh Rasul Petrus dalam bacaan kita hari ini. Nah, saudara-saudara, mari kita mau katakan apa yang diungkapkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat Kristen mula-mula. Mereka jangan sampai terbawa arus dengan gaya dan model masyarakat pada waktu itu yang lebih banyak dengan pesta pora, kemabukan, hawa nafsu dan sebagainya, sampai pada penyembahan berhala. Mereka sudah dipisahkan. Jadi kata umat yang sudah dipisahkan itu, atau umat yang sudah dibedakan tadi, lalu kemudian diutus dalam gaya hidup yang sudah Rasul Petrus katakan tadi, mereka heran. Nah, ini kalimatnya. Kenapa jemaat Kristen tidak mengikuti jalan dengan gaya hidup jemaat atau masyarakat waktu itu? Tapi mereka bisa membentengi dirinya. Nah, oleh karena itu
pada saat mereka memperlihatkan diri mereka, otomatis dong orang pasti tidak suka. Satu, pasti mereka difitnah. Nah, ini dia. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, keadaan jemaat mula-mula yang mau berjalan dan merubah segala sikap dari hidup yang lama kepada hidup yang baru ternyata tidak mudah. Dorongan, tantangan, bahkan tekanan intimidasi yang begitu kuat, bahkan sampai pada pemfitnaan pun juga terjadi, membuat Rasul Petrus menulis surat ini lalu kemudian dikirimkan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil tadi, Kapadokia, Bitinia dan sebagainya. Tujuannya apa? Diberikan kekuatan. Nah, mari kita coba angkat persoalan ini. Bagaimana kita berjalan dalam konteks kita? Ya. Mari kita coba perhatikan apa yang sudah saudara dan saya buat sebagai persekutuan gereja Tuhan. Sebagai sebuah persekutuan yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang notabene, kembali lagi saya mau katakan, gaya hidup sekarang ini terkadang menyeret kita dan membawa kita juga terbawa arus. Sehingga pada akhirnya kekristenan kita tidak kita perlihatkan di depan banyak orang. Saudara-saudara, pertanyaan saya sekarang adalah, bagaimana rasanya seandainya saudara dan saya difitnah oleh orang lain? Apa rasanya? Saudara tidak berbuat, tetapi orang mengatakan saudara berbuat. Saudara tidak berkata-kata, tapi orang mengatakan saudara berkata demikian. Apa rasanya ketika kita difitnah orang? Mari kita coba renungkan kalimat tadi, pertanyaan tadi. Apa rasanya atau apa yang kita rasakan ketika orang memfitnah kita? Nah, inilah dalam konteks inilah Rasul Petrus mau mengajak saudara dan saya untuk tidak bersama-sama dengan orang berjalan dalam perilaku yang seperti itu. Justru kita harus memperlihatkan identitas kita, kita harus memperlihatkan jati diri kita bahwa kita tidak sama dengan mereka. Itu kalimatnya. Sehingga mereka akan merasa di kalimat tadi, ayat 4, sebab itu mereka heran bahwa jemaat tidak mencemplungkan, tidak menjatuhkan dirinya, tidak membiarkan dirinya ikut dalam suasana itu. Nah, ini dia. Bahasa kita sekarang lebih dikenal berita hoax. Orang paling suka itu. Apalagi kalau berita hoax itu digoreng. Makin senang orang mendengar, udah makin dia. Apalagi kalau itu semua terungkap. Nah, ini akan mengganggu persekutuan. Karena itu Rasul Petrus mau mengingatkan, kalau saudara dan saya memperlihatkan jati diri kita sebagai jemaat Kristen, di mana kita mempergunakan waktu untuk memperlihatkan ini jati diri kita sebagai pengikut Kristus, yaitu kita tidak membiarkan ikut dalam rame-rame orang mengiyakan atau menyebarkan berita hoax, tapi justru kita bertahan dalam posisi yang seperti itu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, pada akhirnya mari kita mau katakan di dalam pembacaan kita hari ini, siap untuk menderita. Itu kalimatnya. Dalam pelayanan saudara dan saya di tengah-tengah persekutuan kita memang tidak sedikit tantangan, tapi yang namanya siap untuk menderita, kita siap. Orang bisa mencaci maki kita, atau mungkin orang juga bisa menjelekkan kita, orang juga bisa memfitnah kita dengan segala macam perkataan, sehingga semuanya itu di blow up sedemikian. Apalagi dengan zaman canggih, adanya handphone, adanya WhatsApp, adanya Facebook, orang bisa menyebarkan semuanya itu. Mari kita tunjukkan jati diri kita sebagai persekutuan yang berbeda dengan orang lain, sehingga orang akan mengatakan mereka heran melihat saudara dan saya mau tetap mengikuti jalan Tuhan, siap menderita secara badani, tetapi kemuliaan yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri kita, tapi bagi nama Tuhan Yesus. Saudara, siaplah menderita, karena Kristus sudah menjadi teladan buat saudara dan saya. Amin.